dalam Dialog Interaktif Kalimantan Tengah Menyapa, edisi penyiaran hari ini, Selasa 5 Oktober 2021. Bersama saya, Septina Trisnawati. Pagi hari ini, tadi seperti yang disampaikan Listia, kita akan membahas tentang padi nutrizing penangkal stunting. Pendengar, pemerintah memang terus mendorong agar kasus stunting atau masalah kurang gizi kronis pada anak ini dapat ditekan. Tidak hanya kesehatan, bidang-bidang lain juga diminta turun tangan ya sesuai tupoksinya masing-masing untuk menurunkan angka stunting. Di bidang pertanian ada beras yang disebut-sebut dapat mencegah stunting, yakni Inpari Nutrizing. Nah, pertanyaannya, bisakah beras ini mengurangi kasus stunting di Kalimantan Tengah yang kita tahu angkanya cukup tinggi, dan juga bagaimana upaya pemerintah untuk mengembangkannya. Pagi hari ini kami sudah bersama dua narasumber yang sudah terhubung via Zoom. Saya perkenalkan yang pertama, peneliti padi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Susilawati SPMSI. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Mbak, salam sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama RRI pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita juga bersama dengan dosen gizi dan dietetika Poltekkes Kemenkes Palangkaraya yang juga anggota Persagi Kalimantan Tengah, Agnesia Clarissa Sera, SG, gimana ya nyebutnya ya? Sarjana Gizi, Food Science Technology gitu ya. Selamat pagi Bu Agnes. Selamat pagi Kak Septi, sehat Kak? Sehat. Agnes sehat juga ya, Bu Agnes sehat juga ya? Sehat. Baik. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama RRI pagi hari ini. Tentu masyarakat Kalimantan Tengah sudah beberapa kali mendengar yang namanya padi nutrizing yang disebut-sebut bisa mencegah stunting. Nah, mungkin saya pertama ke Bu Susi dulu, Bu Susi. Ini apakah varietas padi nutrizing ini memang sengaja ditemukan atau dibuat seperti itu ya untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Septi. Selamat pagi Bu Agnes, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 FM. Perlu saya sampaikan di sini bahwa padi Inpari Nutrizing ini adalah sebenarnya padi yang sengaja dibuat, jadi bukan kita temukan secara liar. Dia adalah padi varietas unggul yang kita sisipkan, artinya beberapa zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan, terutama untuk ZN, terutama untuk menekan stunting ini, yang kita sebut sebagai biofortifikasi. Jadi biofortifikasi ini adalah zat yang disisipkan melalui proses pemuliaan tanaman. Jadi melalui proses pemuliaan tanaman itu baik secara konvensional maupun secara modern, artinya melalui bioteknologi. Kemudian ada juga itu beras yang tujuannya itu untuk sisipan-sisipan gizi seperti beras yang mengandung vitamin A, itu kita sebut fortifikasi. Jadi kalau biofortifikasi seperti nutrizing ini kita sisipkan melalui proses pemuliaan. Jadi artinya persilangan, sehingga beras ini ketika sekali dilakukan ini sudah ketika ditanam berikutnya, kandungan yang kita sisipkan itu tetap tersedia. Berbeda kalau misalnya kita lakukan secara fortifikasi, artinya proses untuk menyisipkan itu selalu kita tambahkan. Karena kita tahu bahwa untuk mengurangi artinya beberapa kebutuhan gizi pada manusia, ini khususnya misalnya ibu hamil atau anak-anak, itu tentu banyak cara. Ada yang misalnya kalau kita di posyandu itu ada penambahan vitamin A. Nah, sekarang padi nutrizing ini adalah padi unggul, jadi dia kita sebut inbrida, artinya padi yang diciptakan dan dapat ditanam secara berbagai agroekosistem dimanapun, sehingga komoditas padi ini apabila dihasilkan dia sebagai makanan pokok di Indonesia sudah memiliki kandungan gizi itu. Mungkin itu artinya bahwa ini memang diciptakan. Dan beras unggul ini sudah dirilis pemerintah sejak Januari 2019. Baik, saya lanjut ke Bu Agnes soal kandungan gizi pada makanan yang sebenarnya diperlukan oleh ibu hamil dan juga anak khususnya agar terhindar dari stunting. Apakah memang tadi kalau nutrizing, zinc itu juga termasuk di dalamnya?
Iya, terima kasih Kak Septi. Benar sekali ya tadi apa yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Dr. Susi bahwa saat kondisi misalnya ibu hamil gitu ya, itu tentu seorang ibu membutuhkan tambahan zat gizi yang dibutuhkan gitu ya untuk janinnya bisa bertumbuh. Demikian juga nanti saat anaknya sudah lahir, terutama di masa-masa periode emasnya 2 tahun sampai juga nanti ke umurnya 5 tahun itu dia butuh asupan nutrisi yang seimbang ya, yang jumlahnya sesuai, yang jenisnya sesuai dengan kebutuhan dia, dengan tetap prinsipnya pada variasi makanan juga aktivitas fisik. Nah, khususnya terutama zat gizi apa yang penting dibutuhkan. Tentu dari segi zat gizi makronya dia butuh protein ya, karena protein ini kita tahu dari kita kecil gitu ya, ini sebagai zat pembangun, pastinya protein dibutuhkan untuk sel-selnya bisa bertumbuh. Nah, tapi juga ada zat gizi mikro yang seringkali diabaikan ya, bahkan mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat, dan ini yang harus terus kita edukasi ke masyarakat. Nah, khususnya zat gizi, vitamin dan mineral. Khususnya dalam hal ini salah satunya adalah zinc juga ya, di samping misalnya seperti vitamin kayak asam folat ataupun mineral lainnya seperti zat besi. Nah, zinc juga termasuk di dalamnya khusus untuk pertumbuhan karena fungsinya dia sebagai kofaktor untuk enzim-enzim di dalam tubuh, kemudian juga untuk metabolisme protein dan juga karbohidrat. Ini juga perlu yang namanya zinc. Begitu, Kak Septi. Baik. Baik, tadi disampaikan Bu Susi memang ada nama, sudah dari namanya Nutrizing, berarti memang ada kandungan zincnya. Kalau ini sengaja tadi disampaikan Bu Susi diciptakan, ini kemudian sudah diukur ya Bu ya, seberapa yang diperlukan tubuh sebenarnya untuk kandungan zinc itu, dan yang terdapat di dalam beras Nutrizing ini sebenarnya berapa Ibu kandungannya? Silakan. Baik, ini kalau yang beras secara umum mungkin hanya sekitar 29,2 zinc-nya, tetapi untuk Nutrizing ini kita mencapai 32. Nah, ini artinya nanti mungkin Mbak Agnes yang paling tahu pada usia ibu, pada saat ibu hamil itu zinc yang diperlukan itu seperti apa, berapa banyaknya. Kemudian seperti tadi disampaikan juga bahwa ini penting sekali terutama pada anak-anak periode tumbuh balita misalnya sampai 2 tahun, itu yang masih asupannya melalui ibunya. Nah, ini artinya seberapa yang diperlukan itu tentu akan seperti apa standarnya itu Mbak Agnes yang paling paham. Tetapi di dalam konteks penghasil padi Nutrizing ini, dia sudah berada lebih tinggi dari kandungan umumnya padi yang ada di negara kita. Jadi ini sudah diciptakan, artinya penambahan itu diukur sebagai asupan setiap hari berapa kali makan. Mungkin itu artinya jumlah yang sudah disisihkan mampu menghasilkan lebih tinggi dari beras pada umumnya. Baik, mungkin ditambahkan oleh Bu Agnes soal yang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu kandungan zinc ini. Iya, Kak Septi. Jadi memang kebutuhan zinc itu setiap orang berbeda ya, tergantung umurnya, tergantung kondisinya saat itu, terutama misalnya kayak ibu hamil, tentu dia butuh tambahan dibanding hari-hari biasanya. Nah, kalau secara umum itu laki-laki ataupun perempuan yang dia di usia dewasa atau di usia produktif itu butuhnya sekitar 10 sampai 14 mg per harinya. Nah, kemudian kalau anak-anak tentu berbeda ya, karena berat badannya juga lebih sedikit dan kebutuhannya tentu berbeda dengan orang dewasa, maka kebutuhannya itu di usia 1 sampai 5 tahun itu kira-kira 1 sampai 3 mg saja tuh, maksimalnya 5 mg lah per harinya gitu. Nah, dari literatur yang mungkin saya juga sempat coba ikut baca gitu ya tentang terobosan baru yang dibuat oleh teman-teman di Kementerian Pertanian, ini saya apresiasi sekali karena memang ternyata kandungan zinc di dalam beras Nutrizing ini bisa dikatakan 3 sampai 6 kali lipat lah dari kandungan zinc pada beras umumnya ya, beras yang tidak
terkena proses pemuliaan tanaman itu ya, jadi memang ada sampai 6 kali lipat ya. Tetapi kemudian kalau kita bandingkan dengan kebutuhan hariannya, khusus anak-anak mungkin bisa terpenuhi, tetapi kalau untuk orang dewasa, misalnya ibu hamil atau ibu menyusui, tentu dia tetap butuh asupan yang lain ya, dari asupan zinc dari bahan makanan yang lain. Nah, dalam hal ini kembali kami biasanya sebagai praktisi di bidang gizi mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh hanya konsumsi satu jenis makanan saja, tetap harus divariasikan karena tidak ada prinsipnya satu jenis makanan yang dia sempurna gitu ya, kaya akan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian zinc yang ada pada beras ini yang mungkin nanti dimasak dengan nasi perlu dikombinasikan dengan mungkin dari lauk hewani, lauk nabatinya untuk memperkaya kebutuhan zinc yang dibutuhkan di dalam tubuh. Itu Kak Septi. Baik. Baik, kita akan mengundang pendengar juga. Pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di line telepon 0536 32 21779 atau Anda juga bisa WhatsApp maupun SMS di nomor kami 0811 520 9090. Baik, saya kembali ke Bu Susi soal penanaman padi Nutrizing ini, Bu. Ini kan inovasi baru dan apakah ada perlakuan khusus kepada tanaman padi Nutrizing ini? Apakah ada perbedaan seperti itu dalam proses penanamannya dengan tanaman padi biasanya? Baik, terima kasih. Jadi bagus sekali, artinya kolaborasi hari ini sangat lengkap. Jadi perlu saya sampaikan, untuk varietas Nutrizing ini, kalau dari segi cara penanamannya, kalau petani sudah terbiasa menanam padi unggul, hampir tidak ada perbedaannya. Artinya kapanpun petani kalau sudah biasa menanam padi unggul, itu pasti bisa. Namun kalau misalnya petani yang menanam padi lokal, tentu ada kebiasaan yang berbeda. Kalau misalnya kita di masyarakat Kalimantan Tengah, dia pakai ditugal dulu, gitu atau tidak disemai. Nah, itu hanya ada perbedaan. Namun untuk padi Nutrizing ini karena dia baru, tentu kita masih terbatas wilayah penanamannya. Namun saat ini juga kita masih memperbanyak untuk benih, sehingga kita akan bisa menyebarkan ke seluruh provinsi atau ke seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Terutama yang kita harapkan harus bisa memperbanyak pertanaman ini atau ditanam di wilayah-wilayah yang peta stunting kita tinggi. Misalnya di kabupaten-kabupaten yang data risetnya itu menunjukkan angka stunting tinggi, kita harapkan itu petani-petani bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk menanam padi Nutrizing ini. Karena seperti disampaikan Mbak Agnes tadi, bahwa ini kita untuk Nutrizing pada padi ini kita hanya mengambil dari segi untuk makanan pokoknya. Jadi makanan pokoknya yang kita harapkan mendapat gizi zinc 1 poin, tetapi untuk asupan lainnya, artinya keragaman makanannya, kemudian suplemen lainnya itu tetap kita harapkan itu tetap kita sosialisasikan bagaimana mengkombinasikan makanan tersebut, sehingga angka stunting di wilayah kita di Kalimantan Tengah ini minimal kita harapkan zero penambahannya, artinya penambahannya itu 0. Kalau wilayah kita yang sudah ada, nah bagaimana kita artinya menekan atau menolkan penambahan itu, sehingga saat ini BPTP Kalimantan Tengah hampir di beberapa kabupaten sedang memperbanyak varietas Nutrizing ini melalui proses perbenihan. Baru-baru minggu lalu bersama Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah kita juga menanam benih panen dari perbenihan. Dari perbenihan ini kita harapkan nanti bisa disebarkan ke beberapa kabupaten lainnya. Kemudian besok bersama kita Komisi 4 DPR RI juga akan panen Nutrizing di Kabupaten Kota Waringin Barat. Itu juga sebagian besar benih. Nah, ini kita harapkan terutama di titik-titik yang peta kita stunting kita tinggi itu sudah kita mulai, karena dengan kita melakukan penanaman kelas benih ini nanti akan disebar dan dibagikan ke masyarakat. Demikian juga untuk Kabupaten Barito Timur dan beberapa kabupaten lainnya. Wah, luar biasa sekali ya dari apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya khususnya di bidang pertanian ini untuk membantu menekan kasus baru untuk stunting. Nah, saya kembali ke Mbak Agnes soal cara pengolahan gitu ya. Ini kan
berasnya mengandung nutrizing. Apakah akan berpengaruh cara pengolahan beras itu misalkan salah, kemudian kandungan zincnya jadi rusak atau tidak bisa didapatkan seperti yang diharapkan seperti itu? Ada pengaruhnya tidak pengolahan? Nah, khusus untuk cara pengolahan, kita bersyukur ya bahwa zinc ini ternyata ketahanannya gitu ya terhadap proses pemanasan itu cukup bagus ya. Jadi kalau berdasarkan riset-riset yang sudah ada sebelumnya, ini dia akan rusak, cenderung rusak itu kalau pemasakannya itu lebih dari 3 jam gitu ya. Jadi dengan suhu pemasakan misalnya kita ingin memasak nasi gitu ya, kalau lebih dari 3 jam kan kayaknya nggak mungkin ya kalau kita sehari-hari di rumah tangga gitu ya. Nah itu baru zinc akan rusak. Jadi saya pikir sih dengan proses pemasakan kita di skala rumah tangga ataupun proses pemasakan yang massal itu tidak akan merusak zinc secara signifikan ya. Jadi kemungkinan besar kandungan zinc yang diharapkan itu tetap ada sebagaimana yang diinginkan, namun ada satu catatan penting gitu ya, bahwa zinc ini dia punya bioavailabilitas yang berbeda di orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, memang daya serap zinc di satu pribadi dengan pribadi yang lain itu tentu akan berbeda, terutama apabila dia ada konsumsi makanan-makanan yang punya zat penghambat zinc. Misalnya aja nih, saya ambil contoh kalau misalnya kita makannya gitu ya dengan konsumsi dengan minum teh gitu ya, teh ini punya senyawa tanin ataupun dia ada sedikit fitatnya gitu ya. Nah ini tentu akan menghambat penyerapan zinc di dalam tubuh. Nah, itu sih yang menjadi catatan apabila kita mengkonsumsi makanan yang punya sumber zat gizi tertentu gitu Kak. Baik, jadi habis makan biasanya kalau minum teh itu justru tidak bagus ya, Nikmat. tapi lebih nikmat ya. Iya. Baik, baik Bu Susi tadi menyebutkan bahwa di Kalteng sendiri ini sudah mulai dikembangkan untuk perbenihannya. Nah, berarti memang kalau sudah panen berarti potensinya bagus ya Bu ya untuk dikembangkan dan bisa berkembang dengan baik di Kalimantan Tengah. Nah, untuk sekarang di kabupaten mana saja Ibu yang sudah bisa berkembang dengan baik dan apakah tadi seperti yang disampaikan nanti seluruh Kalimantan Tengah ini akan dikembangkan? Baik, harapan kita memang artinya pertama kecukupan benih. Saat ini kita sedang memproses benih, artinya target kita itu seluruh Kalimantan Tengah. Namun yang sudah kita tanam cukup luas itu di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian Barito Timur, kemudian di Kabupaten Kota Waringin Barat, serta Kota Waringin Timur. Nah ini sudah cukup banyak, artinya ini daerah-daerah sentral pangan kita, daerah sawahnya itu yang luas, maka kita harapkan perbenihan dan perbanyakan benih kita ini nanti akan mampu memenuhi keperluan untuk Kalimantan Tengah. Jadi ini penting kita ketahui. Kemudian tadi saya senang sekali disampaikan oleh Mbak Agnes, karena kita khususnya di dalam kegiatan BPTP Kalimantan Tengah, selain menanam, kita juga beberapa waktu lalu bergandeng dengan PKK Provinsi, ini melakukan sosialisasi ini dengan ibu-ibu di PKK melalui posyandu, itu juga kita mengenakan artinya preferensi mereka seperti apa terhadap nasi nutrizing ini. Kemudian juga kita memberikan bubur kepada balita. Nah ini kita harapkan artinya bahwa petani selain menanam nanti untuk dijual, mereka kita harapkan berpikir dulu untuk konsumsi rumah tangganya. Jadi untuk konsumsi rumah tangganya bukan hanya nanti hasil panen dijual, karena ini kebiasaan petani kalau nanti dia panen maunya dijual yang mendatangkan uang langsung. Jadi kemarin ketika kita uji preferensi,
Ternyata kalau dari pertanaman kita yang kita lakukan di Kabupaten Pulang Pisau itu dari segi kualitas dan mutu beras dia bagus. Jadi tingkat kepecahannya juga walaupun itu sangat dipengaruhi oleh proses pasca panen di tingkat petani. Namun dari hasil yang kita lakukan itu hampir 98% ini menyukai, karena umumnya kalau kita masyarakat kita sebagian kecuali ke wilayah timur ya yang sukanya perak gitu ke Kalimantan Tengah bagian timur arah ke Kapuas gitu itu sukanya agak perak, tetapi umumnya petani-petani kita di wilayah transmigrasi itu pulen sampai sedang. Nah ini kebetulan tekstur dari Nutri-Zinc ini itu berada di pulen sampai sedang itu. Kemudian warna beras itu umumnya masyarakat kita Kalimantan Tengah ini senang sekali dengan yang warna putih yang bening gitu. Padahal kalau dari segi kandungan gizi kadang kita semakin gelap semakin tinggi kandungan gizinya, tetapi itulah artinya preferensi kesukaan dari masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah ini kebetulan tingkat keputihan dari Nutri-Zinc ini juga putih, jadi artinya mereka daya ketertarikannya itu tinggi. Kemudian juga dari segi pertanaman. Dari pertanaman kami yang kami lakukan itu di beberapa kabupaten, tingkat ketahanan terhadap penyakit ini jauh lebih bagus dibandingkan beberapa varietas lainnya yang ditanam pada waktu yang bersamaan. Nah ini juga artinya potensi hasil dari tanaman padi Nutri-Zinc ini cukup bagus. Padahal yang kita lakukan ini umumnya di lahan-lahan rawa pasang surut. Jadi artinya kalau kita memiliki lahan yang seperti lahan irigasi di Barito Timur atau misalnya di Barito Utara, tentu harapan kita bisa lebih bagus lagi hasilnya. Nah ini artinya ke depan bagaimana kita terus mendorong masyarakat ini untuk bisa menanam padi Nutri-Zinc ini bukan hanya untuk dijual atau misalnya dijadikan benih saja, tetapi bagaimana yang utama tujuan kita ini adalah bagian dari konsumsi rumah tangga mereka, sehingga perlu di situ kita lakukan uji preferensi terhadap rasa itu. Karena kalau seleranya petani itu misalnya yang dia kadang menanam itu tidak berpikir dia beli beras di tempat lain di pasaran, sementara yang dia tanam itu 100% juga dia jual. Jadi ini tujuan kita terutama untuk konsumsi rumah tangga serta upaya kita melakukan perbinaan untuk perluasan daripada area tanam Nutri-Zinc ini di Kalimantan Tengah. Baik. Jadi dari segi tekstur tadi pulen, sedang, dan ini semoga disukai ya Bu ya, karena kadang selera-seleraan juga ya kalau bicara beras ini. Baik, tadi menarik disampaikan Bu Susi bahwa warna beras yang semakin gelap semakin tinggi kandungan gizinya. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh oleh Bu Agnes nih. Ya, terima kasih ya Kak Septi. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Susi benar gitu ya, bahwa biasanya kita melihatnya itu dari warnanya juga sih. Kalau dia warnanya cenderung lebih putih itu biasanya sih lebih ke fosfornya gitu ya, lebih banyak, lebih kaya lah kayak gitu. Nah tapi juga kalau dia terlalu putih itu biasanya akan rapuh gitu ya, bulir beras ini akan mudah patah begitu. Jadi biasanya para peneliti beras dia akan mencari ya bagaimanakah kombinasinya untuk menghasilkan beras yang dia kalau disosok ataupun digiling itu tetap tidak mudah patah gitu ya, tidak mudah hancur, tapi juga kualitas zat gizi di dalamnya itu tetap terjamin ya, tetap baik gitu. Kalau dari warna putih tadi, semakin putih itu biasanya ke fosfornya yang semakin banyak gitu sih Kak. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, dan pertanyaan dari pendengar nanti akan kami bacakan setelah jeda yang berikut ini. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih kami tunggu kebersamaan Anda di 0536 3221 779, atau Anda bisa WhatsApp atau juga SMS di nomor 0811 520 9090. Bu Susi dan Bu Agnes, kita jeda sesaat untuk mendengarkan yang berikut ini. Pak, setiap warung kok ditulis take away, jane makanan apa toh Pak?
itu bukan makanan, Bu, tapi pembeli hanya boleh beli makanan untuk dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat. Nah, makanya kursinya kok dibalik di atas meja. Penularan COVID masih sulit dikendalikan. Jadi tempat makan diatur seperti ini. Maksudnya untuk mengurangi kerumunan, dan kalau makan pasti buka masker toh, Bu. Lah yo pasti buka masker. Nah, kalau maskeran ya tidak bisa makan toh, Pak. Biasanya kalau di rumah makan, lama ngobrolnya daripada makannya. Nah, keasikan ngobrol ngalor ngidul. Nah, saat ngobrol itulah yang berbahaya, Bu. Dropletnya bisa nyiprat-nyiprat. Lah terus gudegnya ini bagaimana, Pak? Take away? Bungkus. Punya matanya loh. Ini mata ini. Makanya, lihat-lihat dong. Apa nih? Waduh, habis bensin lagi. A few inches later. Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya. Kenapa, Mas? Mogok. Rasain dong. Wah, dasar lo. Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah. Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan? Iya, Mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya. Aduh, habis bensin lagi nih. 5 minutes later. Kenapa, Mas? Habis bensin ya? Iya nih, Mas. Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya. Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih. Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Tatanan kehidupan baru. Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Kalteng Menyapa dengan topik padi Inpari Nutrizing, penangkal stunting. Masih bersama dua narasumber kami, peneliti padi pada BPTP Kalimantan Tengah, Dr. Susilawati, SPMSI, dan juga dosen gizi dan diet etika pada Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, yang juga anggota Persagi Kalimantan Tengah, Agnesia Clarissa Sera, Sarjana Gizi, Master Food Science Technology. Dan Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0536 3221 779 atau WhatsApp di nomor 0811 520 9090. Kami tunggu kebersamaan Anda. Ibu Susi dan juga Bu Agnes, saya bacakan pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Ini yang pertama, selain padi Inpari Nutrizing sebagai penangkal stunting, adakah penelitian lain selain itu yang bisa menjadi penangkal stunting? Dari Ahui di Talaken. Kemudian, apakah beras ini dijual bebas dan berapa harganya? Ini dari Bu Ida di Palangkaraya. Mungkin untuk yang pertama, bisa dijawab siapa dulu ini? Ibu Susi, mungkin kalau dari pertanian, Ibu, apakah ada selain Nutrizing ini juga yang untuk bisa mencegah stunting seperti itu? Mungkin bisa di-unmute dulu, Bu. Baik, terima kasih. Jadi ini beberapa penelitian yang saat ini terkait pemulihan tanaman. Ini juga ada selain yang untuk zinc, kita juga ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari Badan Litbang Pertanian. Ini terkait juga biofortifikasi untuk FE. Jadi untuk FE ini terutama terhadap padi-padi lokal. Namun sampai saat ini artinya belum dimasarkan secara luas seperti Nutrizing ini. Karena kita tahu bahwa untuk ZN ini atau zinc ini dia unsur mikro, tetapi sangat diperlukan oleh tubuh karena membantu dalam pembentukan enzim. Hampir banyak enzim, banyak sekali enzim yang keperluan pembentukannya itu dari ZN ini, dan nanti Bu Agnes paling tahu itu. Sehingga baik itu pembentukan otak pada anak, sehingga untuk
selain penelitian ini pada zinc juga ada penelitian lain kita terutama untuk Fe. Itu yang bisa saya sampaikan khususnya untuk pada padi gitu. Mungkin pada komoditas-komoditas lain juga pada telur, misalnya di sektor peternakan kita juga sudah ada juga yang misalnya sisipan-sisipan seperti telur dengan vitamin E, vitamin A, kemudian ada omega yang sudah dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian. Nah, itu yang untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini yang terkait Nutrizing, apakah sudah ada beras Nutrizing di pasaran gitu. Jadi saat ini perlu kami sampaikan secara khusus kalau di pasaran ini belum tersedia banyak. Namun kalau untuk di daerah Pulang Pisau di Belanti Siam ada. Jadi di pasaran dijual karena kemarin kita panen cukup luas. Waktu pertama kita put istit ini cukup luas. Banyak petani yang menggiling kemudian dijual dengan harga itu sekitar 9.000 per kilogram. Namun untuk saat ini tentu karena terbatas pertanaman kita masih masuk musim kedua, tentu belum sebanyak yang kita harapkan itu nanti seperti beras-beras yang selama ini di pasaran. Jadi kalau mencari mungkin di pasar Palangkaraya belum. Nah mudah-mudahan lah ke depan ini bisa kita dapatkan. Kemudian kita juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah kemarin melalui Ibu Kepala Dinas Pertanian juga ingin ada kerjasama untuk penyerapan beras petani itu khususnya Nutrizing. Jadi kita juga sudah mengenakan beberapa produk dari Nutrizing ini dalam bentuk kemasan 5 kilo dan 10 kilo. Jadi petani itu ya kita giring ada yang menghasilkan benih, ada yang menghasilkan beras. Namun untuk saya sampaikan sekali lagi untuk saat ini untuk di pasaran mungkin belum banyak. Tetapi di Kabupaten Kota Waringin Barat kita laporkan petani yang panen di sana juga sudah menjual berasnya. Demikian, Mbak. Baik, berarti kalau harganya 9.000 di tingkat petani itu Bu, kalau misalkan dia sudah sampai di pasaran itu sekitar berapa Ibu? Kalau harga di petani itu di gudang di petani itu 9, biasanya kalau sampai Palangkaraya tidak lebih daripada 10.000. Dia tidak banyak. Karena rata-rata dari yang mengambil ke gudang juga dari Palangkaraya, jadi tidak jauh, tidak terlalu banyak kok ininya keuntungan di tingkat petani. Jadi itu gudang mengeluarkan harga 9.000, kalau dari petaninya biasanya dia menjual gabah ke gudang penggilingan itu. Nah, jadi gudang yang menjual di sana kebanyakan petani itu hanya setor gabah ke gudang. Baik, jadi harganya relatif terjangkau ya, sama seperti padi-padi lain. Iya. Baik, mungkin Bu Agnes bisa menambahkan tadi soal yang dijawab oleh Ibu Susi, silakan. Ya, terima kasih tadi untuk pertanyaan pertama. Tadi dari Ibu Dr. Susi sudah menyampaikan ya apa saja sih upaya dari bidang pangan dan bidang pertanian yang sudah dibuat gitu ya untuk mencegah stunting. Nah, kalau saya ingin menambahkan itu di bidang kesehatan sendiri, kami di Kementerian Kesehatan itu karena kita mengingat ya stunting itu penyebabnya bukan satu faktor tapi multifaktor, sehingga upaya pencegahan ataupun upaya untuk mengatasi atau ya supaya tidak ada stunting ini lagi di Indonesia itu pun harus dari berbagai sektor. Nah, upaya yang dilakukan khususnya di bidang gizi itu berupa edukasi ya, edukasi kepada ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang sedang menyusui ya. Karena kenapa pengetahuan ibu itu kaitannya erat sekali dengan kejadian stunting. Saat ibu itu pengetahuannya kurang, asupan makanan seperti apa yang baik untuk dirinya selama hamil, untuk anaknya nanti, itu tentu akan berpengaruh terhadap kejadian stunting. Jadi yang kami upayakan di sini adalah dari segi edukasi gizinya, kemudian kita ajarkan bagaimana sih mengolah makanan nanti saat dia menyapih ya, bagaimana mengolah makanan yang berbasis bahan pangan lokal sehingga kebutuhan gizi anak itu tercukupi. Nah, memang untuk aplikasinya di dalam bentuk produk-produk makanan itu sudah banyak sekali, ada berbentuk biskuit, ada berbentuk bubur susu gitu ya, dengan berbagai variasi, berbagai bahan ya, khususnya dari bahan pangan lokal. Hanya saja yang diangkat
ke dalam skala industri, skala komersial yang dia berbasis penelitian, ini masih sangat sedikit gitu ya, sehingga kalau mau sebut brand-brand ini masih sangat sedikit gitu ya yang bisa kita sebut kayak gitu. Jadi kalau upaya yang sudah dilakukan itu cukup banyak, hanya saja untuk ke skala komersilnya untuk bisa didapatkan masyarakat luas ini perlu disemangati teman-teman peneliti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi ya, nah ini sebenarnya saya sempat kepo juga gitu ya, karena jujur saya belum mengonsumsi nasi dari beras Nutrizing. Kepengen sekali ya, karena tahun 2019 kan itu udah diluncurkan dan di Kalteng udah panen pertama di Pulang Pisau. Nah, nanti satu saat pengen banget tuh ke Pulang Pisau mau lihat langsung ya, karena kata Ibu Dokter Susi tadi kan harganya cukup terjangkau. Mbak Kalau Agnes, ya. Ini ada satu kantong nih tersisa di ruangan saya nih. Kalau mau mencoba silakan berbagi. Boleh, Hari ini Bu. ada sekitar Saya take dose, Bu. Iya. Nanti saya berbulan Susi ya. ini ke kantor aja hari ini. Masih ada kemarin kan kita juga. Ya, ini supaya karena kita juga membuat kantong-kantong kecil kemarin yang dibagikan ke masyarakat gitu. Supaya diinikan. Jadi ini masih ada di ruangan saya sih, masih ada tersisa 5 kilo gitu. Pak, terima kasih, Bu. Saya sekdos ya, Bu. saya aneh ya, Bu ya, booking. Nanti saya kontak Ibu. Nah, kalau saya kepoin tuh, Bu, di pasar online, Bu, yang pakai aplikasi itu 1 kilonya agak mahal, Bu, dijual sekitar 30.000 ya kayaknya ya. Jadi saya pikir kalau misalnya ini kita untuk pencegahan stunting, mungkin perlu ada kebijakan dari pemerintah gitu ya, supaya harganya pun bisa terjangkau oleh masyarakat yang punya pendapatan yang mungkin menengah ke bawah gitu. Itu aja sih usul. Terus saya sekalian sampaikan Bu Agnes, tadi rekan saya juga sempat menyampaikan bahwa sempat melihat ada di Palangkaraya dalam kemasan kecil dan harganya cukup tinggi, lebih dari beras yang pada umumnya. Mungkin karena sudah dikasih tahu ini ada kandungan zinc yang lebihnya seperti itu, jadi harganya dinaikin seperti itu. Mungkin itu soal kebijakan ya Bu ya, supaya bisa terjangkau lah untuk masyarakat, supaya bisa mengkonsumsi juga. Baik, ini pertanyaan lagi dari Aldi di Geobos. Ini nampaknya ke Bu Susi pertanyaannya. Kalau boleh tahu masa panen padi itu berapa kali dalam setahun? Kemudian kalau dikembangkan sangat baik, kalau bisa dikembangkan sangat baik, apalagi Kalteng terkenal banyak stunting. Kemudian apa saja selama ini peran Pemda setempat mengatasi stunting? Kan tidak harus diberi nasi, sumber protein lainnya ada nggak dibantu? Wah, mungkin ini kalau dari pemerintah daerah kita tidak ada narasumbernya di sini ya, tapi Bu Susi bisa menjawab tadi soal masa tanam ya Bu ya untuk padi Nutrizing. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Aldi di Palangkaraya. Ini untuk Nutrizing ini sebenarnya hampir sama dengan padi unggul lainnya. Dia berumur di 115 hari. Jadi ketika di 115 hari itu sebenarnya petani sudah bisa panen. Jadi dari pertanaman. Kemudian kalau di lahan-lahan kita, setahun kita bisa berapa kali tanam atau berapa kali panen. Nah, untuk Kalimantan Tengah saat ini rata-rata untuk Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, kemudian Bartim dan hampir beberapa kabupaten lainnya kita sudah rata-rata itu 2 kali panen setahun. Nah, tinggal di sini ada kebiasaan masyarakat mengatur pola tanamnya. Apakah dia akan menanam Nutrizing setiap musim atau dia kombinasikan biasanya dengan padi lokal. Jadi padi lokal sekali, padi unggul sekali. Ada juga dia padi unggul dua-duanya, tetapi satunya mungkin bukan Nutrizing karena banyak sekali jenis padi yang berkembang di masyarakat gitu. Banyak sekali jenis-jenis padi ini. Kalau kita melihat di pasaran itu padi hibrida dari Pulang Pisau, lebih dari 20 jenis padi di pasar Kalimantan Tengah itu hampir seluruhnya itu berasal dari daerah kita. Itu berbeda yang dari kita dari luar dari pemerintah ya. Artinya saya yakin Mbak Agnes juga pasti nanti sangat tahu apa upaya pemerintah terhadap stunting ini. Saya kalau mengikuti di Kalimantan Tengah ini banyak sekali
tingkat di Kalimantan Tengah ini tidak hanya tinggal diam pemerintah, ada upaya-upaya setiap program itu dikucurkan. Yang saya selalu ikuti hampir setiap bulan karena saya di lapangan itu ketemu terus tuh dengan pertemuan posyandu di tingkat desa atau tingkat itu di situ selalu tersedia makanan-makanan suplemen ya untuk bayi, untuk ibu hamil itu selalu diberikan dan tersedia dan itu semuanya gratis. Artinya di situ ada hari-hari tertentu mereka makanan yang sangat beragam. Jadi makanan-makanan beragam itu saya yakini itu adalah bagian-bagian dari program-program pemerintah bagaimana upaya menekan stunting ini. Jadi tidak hanya terhadap beras atau nasi yang mengandung nutrisi, tetapi juga keragaman makanannya, kemudian fortifikasinya atau apakah itu tadi nanti melalui kandungan proteinnya maupun dari suplemen-suplemen tambahannya. Jadi tidak hanya kepada ini dan yang terpenting tadi disampaikan oleh Bu Agnes itu adalah edukasinya. Bagaimana menyadarkan dan memahamkan masyarakat kita. Dan saya yakin kalau misalnya masyarakat kita mau membuka diri, sering artinya menerima informasi-informasi seperti itu, ya lambat launlah kita bersama-sama menekan jumlah stunting. Dan kalau bisa kita tadi menolkan penambahan stunting itu. Baik. Pemerintah memang sangat concern ya, terusnya karena Presiden sudah juga menyampaikan hal ini ya Bu ya, bahwa penting untuk pemerintah daerah masing-masing menangani kasus stunting di daerahnya seperti itu. Dan upaya-upaya sudah dilakukan seperti yang tadi sampaikan, tidak hanya bidang kesehatan tapi juga bidang pertanian bergerak, kemudian PUPR bergerak dan bidang-bidang yang lain. Dan tentunya kesadaran masyarakat juga ya sangat diperlukan dalam upaya pencegahan juga stunting, karena beras Nutrizing ini hanya salah satu dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka stunting. Baik, saya kembali ke Bu Agnes soal kalau tadi memang sudah disebutkan bahwa konsumsi itu beragam seperti ya, tidak hanya makanan pokoknya saja seperti itu. Tapi kalau anak-anak khususnya tadi yang kebutuhan zincnya bisa terpenuhi dengan Nutrizing, beras Nutrizing ini, bisa disebutkan tidak seberapa besar kemungkinan anak yang mungkin mengkonsumsi Nutrizing ini tidak mengalami stunting seperti itu. Kalau dia memang rutin mengkonsumsi nasi atau beras Nutrizing ini, Bu Agnes. Ya, terima kasih Kak Septi. Kalau untuk seberapa besar kemungkinannya mungkin kita perlu kaji lebih lanjut ya, kita perlu meneliti lebih lanjut dan mungkin sampai sekarang sih belum memadai penelitian kita tentang seberapa besar sih pengaruhnya Nutrizing itu terhadap penekanan stunting. Tetapi saya optimis, saya sih optimis ya, karena ini merupakan salah satu bentuk upaya kita mencegah stunting dari satu sisi, bila itu dibarengi dengan sisi yang lainnya, misalnya tadi sanitasinya terjamin kayak gitu ya, lingkungannya bersih, kemudian dibarengi dengan pengetahuan ibu yang cukup, bagaimana dia mengasuh, memberikan pola makan yang baik untuk anaknya, juga didukung oleh upaya pemerintah. Saya optimis sih dengan adanya beras yang sudah di biofortifikasi ini bisa mencegah stunting di Indonesia. Baik. Saya bacakan kembali, ada pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan di 0811 520 9090 dari Eta di Kereng. Kayaknya padi Nutrizing ini padi khusus deh, soalnya tidak bisa dijual bebas, hanya terbatas untuk kebutuhan khusus. Kenapa tidak dijual seperti beras lainnya, Bu, agar masyarakat menengah ke bawah bisa menikmatinya? Baik, bisa dijelaskan kembali Bu Susi soal ini. Silakan. Baik, terima kasih. Ini sering disebut ya padi khusus. Sebenarnya padi khusus kita disebut masyarakat karena mungkin ada peruntukannya gitu. Tetapi ini bukan dia padi khusus lalu untuk khusus juga pengkonsumsinya, tidak.
kita insya Allah mungkin kalau masyarakat sudah menanam dalam jumlah yang luas, artinya luas tanamnya itu sudah berlebih, saya yakin juga akan kita temukan di pasaran. Tetapi Mbak Eva sebenarnya tidak susah sih kalau misalnya mau menanam, akan kita berikan benih. Kalau misalnya mau, artinya ini juga kalau mencoba, siapa tahu justru Mbak Eva nanti bisa jadi pionernya gitu untuk mengembangkan padi nutrijing ini. Jadi saya yakini ini tidak khusus dalam arti yang mengkonsumsinya orang-orang tertentu, tetapi ini tujuan kita adalah untuk masyarakat Indonesia. Artinya upaya kita tetap beras ini bisa tersedia di pasaran, artinya apabila volume yang siap untuk dipasarkan itu sudah ada gitu. Baik, tadi seperti disampaikan Bu Susi, saat ini sedang dikembangkan untuk perbenihannya Ibu ya, biar semakin banyak benihnya, banyak ditanam, nanti hasilnya juga semakin banyak. Baik, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung dialog interaktif kita pagi hari ini. Menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini dari Ibu Susi dan juga Bu Agnes dari masing-masing bidangnya menyampaikan ya tentang padi nutrizing ini yang bisa menangkal stunting. Mungkin di akhir perbincangan kita dari Bu Susi mungkin bisa menyampaikan harapannya dengan ya sudah dikembangkan nutrizing sejak 2019 khususnya untuk di Kalimantan Tengah untuk mencegah stunting di Kalimantan Tengah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi untuk padi paritas nutrijing ini yang sudah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian, tentu harapan kita ini bisa ditanam di hampir seluruh agroekosistem khususnya di Kalimantan Tengah. Jadi mau dia di lahan sawah, di lahan irigasi, di lahan pasang surut, ini harapan kita bisa ditanam. Sehingga dengan jumlah luas tanam yang bertambah, harapan kita ini juga bisa dihasilkan beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Tengah, tentunya adalah beras-beras yang sudah kaya gizi. Artinya beras yang dikonsumsi pun adalah beras yang kaya gizi, dengan catatan ketika kita mengkonsumsi pun tidak hanya beras atau nasi yang kita makan, tetapi bagaimana kita mengkombinasi dengan bahan-bahan lainnya. Seperti saya sampaikan sedikit bahwa ketika kita kepada bayi memberikan dalam membuat bubur, kita selalu menambahkan beberapa hal, apakah itu hati, kemudian wortel dan lain-lainnya. Itu adalah gambaran bahwa ketika kita memberikan asupan makanan kepada bayi atau ibu hamil juga, kita tidak cukup hanya sekedar beras, walaupun itu beras nutrijing. Jadi mudah-mudahan untuk Kalimantan Tengah, hasil panen yang sudah dilakukan di beberapa titik, terutama perbenihan, ini bisa diperluas dan ditanam atau disebarluaskan melalui bantuan pemerintah itu ke daerah lainnya, terkhusus untuk daerah yang peta stuntingnya tinggi. Demikian. Baik, terima kasih Bu Susi, semangat juga untuk mendampingi petani ya Bu ya, bisa mengembangkan di nutrizing ini biar memang semakin banyak hasil produksinya, biar tadi seperti disampaikan Mbak Agnes juga harganya nggak terlalu mahal seperti itu. Silakan Bu Agnes bisa menyampaikan harapannya. Terima kasih. Yang pertama sih saya apresiasi sekali sih untuk teman-teman peneliti dan juga teman-teman di Kementerian Pertanian yang sudah berupaya, karena penelitian untuk menghasilkan beras biofortifikasi yang namanya nutrizing ini bukan waktu yang singkat ya, udah dari awal tahun 2000-an dulu sampai sekarang kayaknya hampir 20 tahun gitu ya. Ini satu kerja keras kayak gitu. Jadi luar biasa apresiasinya, sumbangsinya terhadap masalah yang ada di Indonesia ini. Sehingga kita sebagai masyarakat, saya harap sih kita sama-sama ayo mendukung program pemerintah, ayo kita sama-sama dengan bidang kita masing-masing, kita berupaya mencegah stunting ini supaya sumber daya manusia kita unggul dan tidak kalah bersaing dengan negara lainnya. Terima kasih Kak Septi. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Susi, Bu Agnes. Saya panggilnya Bu dari tadi ya. Panggil saya Kak. Terima kasih banyak perbincangan. Luar biasa pagi hari ini. Semoga pendengar juga mendapatkan pemahaman yang baru dan termotivasi juga untuk khususnya ibu-ibu ya bisa memperhatikan lagi asupan gizi anak, kesehatan anak, kondisi lingkungan di keluarga. Sekali lagi terima kasih. Kita bersama-sama
berharap bahwa angka stunting di Kalimantan Tengah bisa ditekan dan seperti disampaikan tadi generasi penerus kita di Kalimantan Tengah ini nanti mampu bersaing karena mempunyai daya pikir yang baik, tidak terhalang karena stunting seperti itu. Terima kasih Ibu-Ibu sekali lagi, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, terima kasih Kak Septi, Dr. Susi. Terima kasih Mbak Septi, Mbak Agnes ditunggu. Iya, siap Ibu. Tunggu Agnes. Baik, pendengar demikian dialog interaktif kami pada pagi hari ini seputar padi, nutrizing, penangkal stunting. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di line telepon mau di line line WhatsApp kami, dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saatnya saya Septina pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tatanan kehidupan baru. Pro 1 RRI Palangkaraya. Izin